Rezim tirani, rezim oligarki, rezim obokrasi, rezim Jokowi sedang berjaya. Besok hina dina akan berada di tempat yang paling bawah. Bukan hanya turun, tapi akan berbaju oranye masuk ke sel. Mencurangi rakyat, mengandung korupsi untuk dirinya. Membuat ada sedih rakyat. Kebijakannya. Ya. Kalau itu ada, saya teriak-teriak nomor satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, salam budaya. Sahabat-sahabat tercinta, sebangsa dan setanah air yang sangat saya hormati, entah sudah berapa tumpukan kata-kata sampah dan jahat yang meluncur dari mulut para pembenci Jokowi, yang mencaci maki, merendahkan, menistakan, memfitnah, yang tertimbun di keranjang sampah. Kalau memang Jokowi dianggap sebagai rezim tirani, mereka yang teriak-teriak itu sudah dipastikan hilang atau mendekam di balik jeruji besi seperti yang pernah terjadi pada rezim Orde Baru. Namun faktanya mereka yang terus berteriak-teriak lantang sampai lehernya hampir putus untuk menghina dan merendahkan Jokowi, toh masih tetap saja bebas berkeliaran, membangun kong-kali-kong busuk untuk menggulingkan Jokowi sebelum akhir masa jabatannya habis. Ada dugaan kuat para pembenci dan barisan sakit hati GG Mongso untuk memakzulkan Jokowi secepatnya lantaran kebijakan Jokowi selama ini dinilai telah membuat mereka bangkrut, baik secara ideologis, ekonomi maupun politik yang selama ini mereka dapatkan dan nikmati. Harapan dan impiannya dengan turunnya Jokowi sebelum habis masa jabatannya, mereka punya kesempatan untuk menganulir dan membatalkan semua kebijakan Presiden Jokowi, entah itu keputusan Presiden atau Kepres, Perpu, bahkan mungkin juga undang-undang. Dengan demikian mereka bisa kembali menikmati surga kekuasaan yang selama ini telah mereka dapatkan sebelum Jokowi berkuasa. Namun untunglah negeri ini masih dihuni oleh orang-orang yang berpikiran waras dan lurus. Salah satu diantaranya adalah Butet Kertarajasa yang dikenal sebagai seniman yang paling lantang berteriak melalui karya-karya monumentalnya. Seperti pentas monolog misalnya, apabila ada penguasa negeri yang tiran, antek asing, atau antek oligarki. Terkait dengan maraknya ujaran kebencian yang tak henti-hentinya dilontarkan oleh para pembenci Jokowi belakangan ini, Butet Kertarajasa pun sontak melontarkan tamparan keras dan menohok. Kalau saya memprediksi September, Oktober, puncak people power. Kejayaan itu dipergilirkan di antara manusia. Sekarang rezim tirani, rezim oligarki, rezim obokrasi, rezim Jokowi sedang berjaya. Besok hina dina akan berada di tempat yang paling bawah. Bukan hanya turun, tapi akan berbaju oranye masuk ke sel, di penjara, saudara-saudara sekalian. Sudah banyak sekali dosa-dosa politiknya. Sekelas Jokowi tidak terlalu berat, saudara-saudara sekalian. Banyak penguasa-penguasa yang lebih hebat, lebih dikjaya, lebih luar biasa. Oleh karena itu, ayo sama-sama mulai saat ini melangkahkan kaki. Jawab pertanyaan itu dengan sekarang juga kita mulai. Ayo, sekarang juga kita mulai. Sekarang juga kita mulai. Gini, yang saya kritik adalah kebijakan. Kebijakan? Bukan manusia, bukan orang. iya. Kalau pribadi orang itu nanti jadinya ujaran kebencian, Kebencian. penghinaan. Nah, Kebijakan. iya. Pertanyaan balik saya kepada Anda. Kira-kira adakah kebijakan Presiden 2014 sampai 2014 sampai 2024 nanti yang kebijakannya itu melukai hati rakyat, merugikan rakyat, mencurangi rakyat, mengandung korupsi untuk dirinya? Membuat ada sedih tidak rakyat. kebijakannya? Ya. Kalau itu ada, saya teriak-teriak nomor satu itu. Kalau sampai ada kebijakan yang mengkhianati semua dia.
seorang Butet akan berteriak yang pertama? Ya. Iya. Sekarang misalnya harga BBM yang sama seluruh Indonesia. Dari Papua, Aceh, sama. Berapa kali presiden sudah terjadi di negeri ini? Apakah berhasil? Enggak. Saham Freeport menjadi 51%. Infrastruktur, waduk-waduk dimanapun, karena ini negeri agraris, waduknya harus bagus, embungnya harus banyak, semua dibikinkan, disiapkan. Jalan tol, tidak hanya Jawa, Luar Jawa, Kalimantan mulai dibangun, Sumatera, Sulawesi, akan ada kereta api pertama. di Sulawesi, nanti di Kalimantan, nanti di Papua, semua akan ada. Apalagi? Kemudahan sertifikasi tanah, Sertifikat BPJS, jalan dengan benar asuransi jiwa. Ya. Kawan-kawanku mas, sakit sudah nyaris mati, harus cuci darah berkala seminggu 2 kali. Sekarang di cover BPJS. Bedah jantung, Bedak jantung. bedah bukan hanya pasang stent. Ditolong BPJS, bayarnya murah. Real. Dulu nggak ada. Dulu cuma kebijakan cangkem. Ini kebijakan real menolong orang. Sahabat-sahabat tercinta sebangsa dan setanah air yang sangat saya hormati, alangkah berbahayanya apabila negeri ini dikuasai oleh orang-orang yang suka mencaci maki, menghina dan merendahkan pemimpinnya. Kalau mereka terus berkuar-kuar dan berteriak lantang untuk merendahkan sosok pemimpin yang diberi mandat kekuasaan oleh mayoritas rakyat negeri ini, sesungguhnya mereka sedang menistakan dan merendahkan dirinya sendiri. Justru merekalah sesungguhnya yang telah menjadi tirani buat dirinya sendiri dan kelompoknya. Hingga mereka tega menanggalkan harkat kemanusiaan dan hati nuraninya demi memanjakan syahwat kekuasaan yang menumpuk dalam kubangan hawa nafsunya. Mereka, para pembenci Presiden Jokowi itu mungkin lupa bahwa apa yang mereka teriakkan sesungguhnya sangat bertentangan secara diametral dengan suara takbir dan ayat-ayat suci yang mungkin sengaja dimanipulasi untuk menghina dan menistakan sesamanya, lebih-lebih kepada seorang presiden, pemimpin yang sah dan legitimit karena dipilih oleh mayoritas rakyat negeri ini. Saya kira tidak ada ajaran agama manapun di muka bumi ini yang membolehkan sesamanya untuk menghina, mencaci maki, menyerang kehormatan, menuduh tanpa bukti, atau memfitnah. Kalau hanya sebatas mengkritik, justru itu yang diharapkan agar bisa menjadi kekuatan penyeimbang sehingga bisa dijadikan sebagai masukan yang sangat berharga agar roda kehidupan negeri ini di berbagai lini bisa berjalan mulus dan tidak berjalan timpang. Namun kalau sudah mengarah pada penistaan dan penghinaan, tentu itu urusannya dengan hukum. Bukan hanya hukum formal, melainkan juga hukum Tuhan. Oleh sebab itu, sebelum hukum menelikung kalian, alangkah lebih baik kalian segera bertobat, hentikan semua kong-kali-kong jahat untuk menggulingkan pemerintahan yang sah. Jangan sampai kalian menjadi brutus, mengkhianati bangsa, negara, dan tanah air kalian, tempat darah kalian tumpah untuk pertama kalinya di muka bumi, dan tempat bersemayamnya jasad kalian ketika roh kalian bertemu dengan Tuhanmu di alam keabadian. Wallahu a'lam bishawab. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.